Untuk menjatuhkan salah satu Yonko di dunia baru, Luffy dan lainnya membentuk aliansi bajak laut dengan Trafalgar Law. Dan sekarang mereka berada di Dressrosa untuk menyerahkan Caesar pada Doflamingo. Saat Luffy mengetahui hadiah dari event pertarungan di Korida Colosseum adalah buah merah-merah, dia memutuskan untuk mengikuti pertarungan itu. Akibat bentrokan Hausoku Haki Lucy dan Don Chinjau, para petarung terkenal pun ditumbangkan oleh dampak dari bentrokan itu. Chinjau sendiri tak menyangka bahwa Luffy memiliki Hausoku Haki. Ia juga menanyakan, mau jadi raja seperti apa Luffy nantinya? Jelas Luffy menjawabnya bahwa ia akan menjadi raja bajak laut. Chinjau pun memberitahu ada banyak orang di dunia baru yang mampu menggunakan kekuatan itu. Luffy harus bertarung dengan mereka semua untuk menentukan siapa yang terkuat. Yang terkuat di antara pengguna Hausoku itulah raja bajak laut. Chinjau juga bertanya, siapa yang mengajarkan Luffy Hausoku? Dengan lantang ia menjawab bahwa Rayleigh lah yang mengajarinya. Mendengarnya, Chinjau langsung marah dan muak. Tiba-tiba saja di tengah pertarungan, Chinjau menangis karena mengingat masa lalu kelamnya. Tapi ingatan itu selalu menghantuinya. Sai dan Bu juga hanya bisa melihat mereka. Padahal rencana awalnya membuat Sai masuk ke final. Tapi malah kakek mereka lah yang melanjutkan. Chinjau juga menambahkan, seharusnya julukan Kirino Chinjau lah yang melekat pada dirinya. Sembari menyerang, Chinjau terus bertanya pada Luffy, apakah ia tahu apa yang telah kakeknya perbuat pada dirinya di masa lalu. Sementara itu, Sanji dan Kinemon lagi-lagi melihat nobar di Colosseum. Kinemon menegaskan bahwa mereka berdua harus buru-buru ke rumah mainan untuk menyelamatkan Kanjuro. Tapi Sanji menenangkannya, karena situasi sekarang berbeda. Contohnya, seperti para angkatan laut yang sudah berjaga di sekitaran Colosseum. Tentu saja hal itu dikarenakan para bajak laut dan kriminal keluar masuk dengan bebas ke Colosseum. Mungkin mereka akan menyergap setelah mereka keluar dari sana. Sanji juga berniat memberitahu semua situasinya pada Luffy, tapi sayangnya semua jalur masuk ke Colosseum sudah ditutup. Di sana juga ada seorang wakil admiral yang ikut operasi. Ia menanyakan mengapa tak ada satupun bajak laut yang keluar dari Colosseum itu. Wakil admiral itu bernama Bastille. Di sisi Franky dan prajurit, ia diberikan banyak informasi olehnya. Katanya, semenjak 10 tahun yang lalu setelah Doflamingo mengambil alih kerajaan ini, ia membuat dua hukum yang harus dipatuhi seluruh penduduk. Pertama, semua lampu harus dimatikan saat tengah malam. Penduduk juga tak boleh keluar saat tengah malam. Manusia harus kembali ke rumah mereka dan mainan harus kembali ke rumah mainan. Kedua, mainan tak boleh memasuki rumah manusia, dan manusia tak boleh memasuki rumah mainan. Tentu saja Franky merasa aneh, padahal sepertinya manusia dan mainan hidup akrab dan berdampingan seperti siang hari ini. Tapi yang jadi pertanyaan, mainan macam apa mereka? Mereka bisa bergerak, berbicara layaknya manusia. Awalnya, Franky berpikir mungkin mereka diciptakan oleh manusia paling jenius, yaitu Dr. Vegapunk. Pembicaraan pun teralihkan oleh teriakan wanita. Di sana ada seorang wanita yang ditarik-tarik oleh mainan. Mainan itu mengaku bahwa ia adalah kekasihnya. Tapi si wanita itu benar-benar tak mengingatnya sama sekali. Yang pada akhirnya mainan itu dihajar oleh pacar si wanita sampai ia dibawa ke suatu tempat karena dianggap mainan rusak oleh polisi setempat. Franky pun heran dengan situasi itu, sampai-sampai si prajurit memberikan contoh pada Franky agar mengerti. Si prajurit berbicara dengan mainan anjing yang sedang bermain dengan anak-anak tadi. Prajurit pun menanyakan, siapa sebenarnya anjing mainan itu? Dengan nada yang serius, ia pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah ayah dari anak itu dan suami dari wanita itu. Nama aslinya adalah Milo, bukan Onepoko. Si prajurit pun menanyakan pada wanita dan anak itu apakah ia memiliki ayah dan seorang suami. Anehnya, mereka menjawab bahwa mereka tak memiliki sosok itu. Si anak tak punya ayah dan si istri tak memiliki suami. Ia malah mengaku tak menikah dan mengatakan memang aneh pada situasi tersebut. Dan juga mereka seolah tak terjadi apa-apa.
Perjalanan pun berlanjut, Frankie makin bingung dengan semua ini. Si prajurit juga menambahkan, intinya negara ini dipenuhi oleh orang-orang yang dilupakan dan orang yang melupakan. Mereka para mainan dulunya adalah manusia. Katanya ada seorang pemakan buah iblis yang dibawa Doflamingo 10 tahun yang lalu mengubah mereka menjadi mainan. Kebetulan taman bunga juga sudah dekat, dan ia akan menjelaskan lebih jauh tentang semua ini pada Frankie. Balik ke Colosseum. Pertarungan pun semakin intens terjadi di sana. Chinjau juga mengeluh. Andai ia masih memiliki Kirino Chinjau, maka ia akan mudah menghabisi Luffy. Tapi dengan kuat, Luffy bisa berkali-kali mengcounter serangan Chinjau. Chinjau masih tak kalah, ia malah memasang kuda-kuda terbalik dan berputar seperti panggal. Di Green Beat sendiri, Law masih dikejar oleh Dovi. Sedangkan Fujitora, ia terus menyerang Law dari jarak jauh. Law juga berusaha menghubungi Nami, tapi mereka tak menjawabnya. Getaran itu jelas sampai ke kerajaan Tontata yang berada di bawah Green Beat. Leo sendiri khawatir karena barang-barang di rumahnya takut jatuh. Ia pun memiliki ide untuk menjahit semuanya, bahkan neneknya sendiri. Para pasukan tempur Tontata juga siap berperang. Usopp juga bertanya, mengapa mereka memerangi Doflamingo? Menurut Robin, mungkin mereka memiliki dendam padanya. Saat Leo datang, getaran terjadi. Lagi-lagi Usopp berbohong bahwa getaran itu adalah hakinya. Usopp juga menanyakan hal yang sama pada Leo, mengapa mereka hendak berperang dengan Doflamingo. Para kurcaci pun tertawa. Mereka mengatakan bahwa tujuannya adalah menyelamatkan 500 teman mereka yang dipaksa bekerja di pabrik kegelapan. Mendengar soal pabrik, Usopp dan Robin jadi berteori. Mungkin pabrik itu adalah pabrik yang mereka incar sejak awal. Leo juga tak tahu pabrik itu membuat apa. Yang penting mereka akan menyelamatkan suku Tontata yang ada di sana. Seorang prajurit lain juga berlari pada mereka dan memberikan informasi bahwa keluarga Don Quixote yang berada di istana sudah bergerak. Mereka mungkin akan menuju ruang bawah tanah Colosseum. Mendengar itu, akhirnya Leo turun dan mengerahkan semua pasukannya beserta Usopp dan Robin untuk bergegas. Para warga Tontata juga menyemangati para pasukan dan Usolen. Leo menjelaskan bahwa mereka sekarang akan menuju terowongan bawah tanah. Di sana nanti ada lorong bawah tanah antara Green Beat dan Dressrosa. Pada akhirnya, mereka pun sampai di airport bawah tanah. Melihatnya saja, Usopp dan Robin kagum pada airline yang mereka ciptakan secara terstruktur. Leo akhirnya memanggil dua pemimpin pasukannya. Yang pertama adalah Kabu, seorang kurcaci pemakan buah iblis tipe Zoan serangga model kumbang tanduk. Ia adalah pemimpin pasukan Yellow Kabu. Yang kedua adalah Bian, seorang kurcaci pemakan buah iblis tipe Zoan serangga model lebah penyengat. Ia adalah pemimpin pasukan Pink Bee. Mereka pun benar-benar akan menyerang Doflamingo demi menyelamatkan teman-temannya dan putri mereka bernama Mancherry. Sedangkan karena Usopp dan Robin terlalu besar, mereka dipersiapkan bus yang bisa menampung 20 orang. Yang ternyata bus itu adalah Linear Fox. Dengan begitu, mereka pun langsung berangkat bersama. Di perjalanan, si Gancho ternyata dari tadi ngikut sama mereka. Ia pun memberitahu suatu hal bahwa Doflamingo telah banyak melakukan penindasan pada suku Tontata. Hubungan suku mereka dengan Doflamingo telah berjalan sejak 10 tahun yang lalu, dan ini adalah sejarah yang terjadi 900 tahun yang lalu. Di suatu tempat tumbuhlah bunga matahari, dan tempat itu tak diketahui siapapun.
Di sanalah terdapat pintu rahasia, terdapat tangga yang menurun juga di sana. Frankie dan si prajurit ternyata sudah sampai di tempat itu. Yang ternyata di sana sudah banyak sekali para kurcaci yang memanggil si prajurit komandan. Dan mereka adalah koalisi anti Doflamingo dan markas pasukan Raja Riku. Si prajurit pun mengenalkan mereka pada Frankie, dan nantinya Frankie akan bertarung bersama mereka. Walaupun kecil, mereka sangat kuat, bahkan manusia tak bisa melihat kelincahan mereka. Merekalah yang disebut peri di negara ini. Ngomongin soal peri, Frankie jadi keinget sama pedang Zoro. Dan kocaknya lagi si Zoro udah ada di sana dari tadi, dan sekarang dia lagi nontonin si Luffy lagi tanding di Colosseum. Zoro juga baru sadar di sana ada Frankie. Semua itu teralihkan oleh pasukan kurcaci yang memberitahu komandan mereka, yaitu si prajurit mainan. Katanya peperangan memang akan pecah, dan beruntungnya mereka memiliki pahlawan yaitu Usopp dan teman-temannya. Zoro dan Frankie udah tahu itu pasti kelakuan bohong si Usopp, makanya mereka berdua ngikutin alurnya aja. Zoro juga baru ingat kalau dia harus kesani karena Nami lagi dalam bahaya. Sementara di Colosseum, Luffy masih terus berduel dengan Chinjo. Chinjo juga lagi-lagi memakai teknik L gasingnya, namun tampaknya sekarang Luffy bisa menghempaskannya. Sanji dan Kinemon juga belum bergerak. Mereka masih memperhatikan Luffy di acara nobar. Burgess juga ikut-ikutan nonton. Ia mendekat ke arah Cavendish dan Bartolomeo. Di sisi Law sendiri, ia terus menghindar dari Dovi. Tapi tampaknya sekarang ia tak bisa kemana-mana. Untungnya ada Caesar yang meminta Joker buru-buru mengambil jantungnya. Kedatangan Caesar dimanfaatkan Law untuk kabur lagi karena Dovi sedikit teralihkan. Di sisi Sunny juga, Nami tampak kesulitan menghadapi Gyola. Apalagi Gyola mengubah klimatek Nami menjadi seni dan tak bisa berfungsi. Bukan hanya Nami, Brook dan Chopper juga tak bisa apa-apa. Perubahan Chopper juga sama saja. Apalagi pedang Soul Solid milik Brook juga tak bisa digunakan. Saat Gyola terus mengancam mereka, tiba-tiba ada telepon dari Denden Mosisani. Setelah Chopper angkat, ternyata itu adalah Law. Karena Law juga sedang dalam masalah, ia pun langsung meminta mereka untuk membawa Sunny ke Green Beat. Karena ia berniat menyerahkan Caesar pada Chopper dan lainnya. Pokoknya mereka harus ke Green Beat sesegera mungkin. Di sisi Law sendiri, akhirnya ia terkena tembakan benang Dovi. Selain meminta jantung Caesar, Dovi terus menjelaskan bahwa partner Law yaitu Luffy sedang terkena perangkapnya. Ia sedang bertarung di Colosseum, dan pastinya ia tak akan bisa keluar hidup-hidup. Balik ke Colosseum, tentu saja mereka masih sengit berduel dan mengadu haki. Saking cepatnya pertarungan mereka, penonton dan MC saja sampai kagak bisa ngelihat pergerakannya. Di tengah pertarungan itu, Chinjo sedikit memuji ketangguhan Luffy. Begitu juga dengan Luffy yang memujinya balik. Tapi si Chinjo tidak terima dengan pujian itu. Baginya, dirinya sudah dinerf habis-habisan oleh Garp. Makanya ia tak terima dirinya dibilang kuat. Ia lagi-lagi mewek dan mengeluhkan rasa kehilangannya di masa lalu. Maka dari itu si Luffy kesal karena Chinjo terlalu bertele-tele. Padahal tinggal jelasin aja apa yang menyebabkan dirinya dendam kesumat pada kakeknya. Disitulah Chinjo menceritakan masa lalunya. 30 tahun yang lalu ada seorang pemburu harta di sebuah benua es. Di dalam sana ada banyak sekali harta dan emas yang diselimuti oleh daratan es yang sangat tebal. Mereka sangat kesulitan memecahkan bongkahan es itu. Sampai suatu ketika datanglah kelompok Chinjo. Ternyata dulu Chinjo memiliki kepala yang unik. Ia datang sembari menjelaskan.
Mau sekeras apapun mereka berusaha memecahkan esnya, bahkan berusaha sampai 100 tahun pun, mereka tak akan bisa membukanya. Benua ini terbuat dari sesuatu yang dikenal dengan selimut kristal es, dan untuk menghancurkannya, mereka harus memusatkan kekuatan luar biasa pada satu titik. Jinzhou pun menunjukkannya. Dengan melapisi kepalanya yang unik itu dengan haki, ia benar-benar bisa membelah selimut kristal es yang tebal itu. Pada akhirnya, ia mendapatkan harta karun itu dan membuang para pemburu itu ke laut. Ia pun bahagia saat itu dengan julukan Kirino Jinzhou, pemimpin ke-12 kelompok bajak laut Happo. Ia mengumandangkan bahwa hanya kepala bornya lah yang bisa menjadi kunci membuka harta ini. Singkatnya, di suatu ketika Garp datang untuk melawan Jinzhou. Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah berlatih dengan menghancurkan 8 gunung sampai menjadi debu. Jinzhou hanya membalasnya bahwa di dunia ini tak ada yang lebih keras daripada kepalanya. Mereka pun akhirnya berduel. Dan Garp berhasil membuat kepala Jinzhou penyok ke dalam. Singkat cerita, Jinzhou bangun dalam pingsannya. Di situ ia kebingungan karena sumber kekuatan terkuatnya sudah tak ada akibat pukulan dari Garp. Saking kesal dan frustasinya, ia terus membenturkan kepalanya pada es yang berisi harta lagi. Dan ia sekarang benar-benar kehilangan kekuatannya. Bukan hanya kekuatan tapi hartanya juga. Maka dari itu, ia sangat dendam pada Garp. Ia bersumpah akan membalaskan dendamnya pada anak cucu Garp nanti. Setelah semua itu, Jinzhou mengundurkan diri dari dunia bajak laut karena ia kehilangan kekuatan dan hatinya yang hancur. Ia menjadi tak bersemangat hidup dan hanya menunggu kematian datang. Dan sekarang tak disangka ia menemukan turunan Garp. Makanya ia tak akan melewatkan kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Tapi si Luffy terus membantahnya. Karena masalah kakeknya dengan Jinzhou bukanlah urusannya. Yang penting Luffy bisa mendapatkan buah merah-merah kakaknya. Mendengar itu, Jinzhou malah menceramahinya karena Luffy sok jagoan. Mentang-mentang dianggap generasi terburuk, ia sok-sokan memiliki mimpi menjadi raja bajak laut. Bagi Jinzhou, setelah Shirohige mati, tak ada lagi yang bisa diharapkan. Seseorang yang patut diperhitungkan hanyalah Kurohige Teach saja. Sisanya sampah semua. Lagi pula, jika Luffy hanya bisa menyeimbangkan pertarungannya dengan Jinzhou saja, Luffy masihlah lemah. Apalagi Jinzhou sekarang tidak dalam mode prima. Setelah itu, Jinzhou kembali menyerang Luffy. Tapi si Luffy berhasil mengcounter Jinzhou. Ia membuat oleng putaran Jinzhou dan menghajarnya. Tapi si Jinzhou kembali bangun. Ia juga malah kembali ngebacot kalau Rayleigh telah salah memilih generasi penerus. Luffy memang cukup kuat, tapi masih terlalu bocah. Apalagi ia membahas mimpi Luffy yang besar, seperti mengalahkan para admiral dan Yonko, apalagi melampaui Roger. Mendengar itu, Luffy langsung memulai serangannya. Luffy akhirnya membesarkan lengannya dan Jinzhou juga melapisi haki kepalanya. Mereka pun lagi-lagi beradu kuat. Saking dahsyatnya pukulan Luffy, kepala Jinzhou tak bisa menahannya dan malah kembali seperti 30 tahun yang lalu. Sontak semua penonton kaget dibuatnya. Jinzhou yang kalah langsung terjatuh. Tepat kepala bornya dulu yang mencapai lantai arena duluan sampai terbelah menjadi dua. Karena Jinzhou keluar arena, MC pun berteriak bahwa pemenang blok C adalah Lucy. Dalam kemenangannya, semua orang pun berteriak untuk Lucy. Sai dan Bo juga langsung membawa kakek mereka yang pingsan. Sedangkan di sisi Cavendish sendiri, ia semakin iri dengki pada Luffy. Tapi ia hanya bisa menunggu Luffy menyelesaikan semuanya di arena. Barto juga menyela. Ia mengatakan bahwa dirinya tak akan membiarkan Cavendish melakukan apapun pada Luffy.
Ternyata diam-diam ada Bellamy juga yang memperhatikan dari belakang. Sedangkan Burgess yang baru tahu Lucy adalah Luffy tertawa dan kembali bersemangat. Setelah semua itu, MC dan para penonton menghebohkan suasana di arena. Siapakah yang akan mendapatkan merah-merah Nomi? 3 blok sudah selesai dan menyisakan 1 blok terakhir. Blok pertama dimenangkan oleh Jesus Burgess. Kedua dimenangkan oleh Bartolomeo. Ketiga sang gladiator Lucy. Namun karena parahnya kerusakan arena, pertandingan blok D akan delay selama 15 menit. Lucy yang berhasil menang kembali masuk ke dalam, dan tiba-tiba saja si Cavendish datang untuk membunuhnya. Keramaian itu membuat Barto mengetahuinya. Barto juga mendengar beberapa petarung yang mengobrol. Mereka mengatakan soal Luffy, si topi jerami yang katanya adik gagal karena tak bisa menyelamatkan kakaknya di Marineford. Mendengar mereka merendahkan Luffy begitu, Barto langsung naik pitam. Ia langsung menghajar orang itu dan menanyakan apa maksud dari perkataannya. Tak hanya itu, Barto juga menarik lidahnya dan mengatakan bahwa Luffy Senpai pasti akan menjadi raja bajak laut selanjutnya. Ia pun menceritakan pengalaman berharganya sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu tepatnya di Lodge Town, di mana tempat raja bajak laut dieksekusi. Dalam situasi yang kacau, Luffy hendak dipenggal oleh Buggy dan kesempatan selamatnya nyaris 0%. Walau begitu, ia masih dengan lantang berteriak soal mimpinya, yaitu menjadi raja bajak laut. Dan Barto yang melihatnya benar-benar merinding sekaligus kagum dengan apa yang ia lakukan. Dengan mata yang mengalirkan tangisan, ia lanjut bercerita. Setelah itu, tiba-tiba saja ada petir dari langit yang menyambar mereka. Dan Luffy selamat. Bagi Barto, momen itu adalah sebuah keajaiban. Setelah menyaksikan momen ajaib itu, selama ini Barto selalu update tentang kabar Luffy. Luffy sekarang menjadi panutannya, idolanya, bahkan role model baginya. Dari insiden Alabasta, Enies Lobby, Impel Down, dan yang paling mengguncang dunia adalah Marineford. Barto jadi fanboy yang fanatik. Ia bahkan mengumpulkan poster buronan para anggota topi jerami. Ia juga mengakui dirinya hanyalah berandalan yang menguasai 150 kota di kampung halamannya. Tapi karena terinspirasi dari Luffy Senpai, ia berlayar ke lautan yang luas. Makanya dari itu, ia sangat kesal pada orang ini karena telah menjelek-jelekan idolanya. Sementara itu, si Cavendish masih saja mengamuk, dan Luffy hanya terus bertahan. Barto hanya bisa melihatnya. Ia memaki Cavendish karena berani-beraninya menyerang idolanya. Ia benar-benar kagum karena bisa melihat Luffy sedekat itu. Bahkan ia sangat gugup untuk mendekati, apalagi berusaha menghentikan Cavendish yang menyerang Luffy. Tak lama, Chinjou dan 2 cucunya datang. Sai juga mengatakan bahwa kakeknya ingin berbicara dengan Luffy. Chinjou langsung menundukkan kepalanya, sampai membuat lantai di sana jebol lagi. Akibatnya, Luffy berpikir mereka akan membalaskan kekalahannya, dan ia memilih untuk kabur. Niatnya, Chinjou ingin berterima kasih pada Luffy. Ia juga sekarang sudah tak memiliki dendam pada kakeknya, tapi Luffy sudah kabur. Cavendish juga mengejar, dan Barto gak mau ketinggalan dari idolanya. Sebagai ungkapan terima kasih akibat mengembalikan kepalanya, Chinjou ingin mempersembahkan cucunya dan pelaut Happo menjadi pengikut Luffy. Makanya mereka semua mengejar Luffy dengan tujuannya sendiri-sendiri. Saat Luffy tak tahu lagi harus berlari kemana, Rebecca pun menariknya dan mengajaknya ke persembunyian yang aman. Tapi perhatian Luffy teralihkan ketika melihat Burgess sedang menghubungi kaptennya yaitu Teach. Di sana, Burgess mengatakan bahwa ia tak terlalu mempercayai Aokiji. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi karena ada Luffy, Burgess pun memberitahu kaptennya itu. Maka dari itu, Teach pun menyapanya di balik denden Mushi. Jelas, Luffy mengingat Teach.
Ia pernah beberapa kali bertemu dengannya. Selain menyapa Luffy, Teach juga mengatakan bahwa Burgess lah yang akan mendapatkan buah iblis merah-merah. Ia akan senang jika memiliki anggota seperti mantan komandannya di kapal Shirohige. Luffy pun dengan serius mengatakan tak akan membiarkan hal itu terjadi. Burgess pun meninggalkan Luffy dan mereka berdua berlari kembali dari kejaran Cavendish dan lainnya. Setelah lanjut lari, si Luffy malah beli makanan dulu. Karena gak punya duit, Rebecca terpaksa membelikan makanannya. Singkatnya, setelah mereka di persembunyian, Luffy akhirnya bisa makan dulu. Di sana, Rebecca menjelaskan bahwa tempat ini adalah tempat tinggal mereka para gladiator Colosseum, walau orang-orang menyebutnya penjara. Luffy pun bertanya apakah Rebecca lapar juga. Sontak, Rebecca teringat ibunya dulu. Ia dan ibunya kelaparan sampai tak makan selama 2 hari. Saat itu, si ibu meminta Rebecca menunggu di sebuah taman, tapi tiba-tiba ibunya terluka. Mengingatnya, Rebecca jadi tak lapar. Tiba-tiba saja ada yang mencekik Luffy dari belakang, dan ternyata mereka adalah komplotan Rebecca yang berniat membunuh Luffy. Rebecca sengaja membawa Luffy ke tempat mereka untuk dibunuh. Rebecca awalnya ragu, tapi ia meneguhkan untuk meneruskan tujuannya. Tapi Luffy menghadangnya dengan kuat bahkan sembari makan. Kalahnya Rebecca membuat ia pasrah pada Luffy untuk melakukan apapun padanya. Tapi Luffy memaafkannya begitu saja. Orang yang di dalam sel juga mengeluh, karena maaf dari Luffy menunjukkan perbedaan kekuatan mereka yang jauh. Si orang-orang dalam sel itu pun sedikit bercerita. Mereka adalah para tahanan gladiator, dan Rebecca juga sama. Mereka akan bertarung dan terbunuh suatu hari nanti di atas arena sebagai bagian dari pertarungan. Mereka jadi tahanan gladiator karena menentang keluarga Don Quixote. Raja juga mengatakan bahwa mereka akan dilepas jika bisa menang sebanyak 1000 kali. Tapi hal itu sangatlah sulit, bahkan mereka bisa mati sebelum mencapai 1000 kemenangan. Semua orang yang mencoba melarikan diri juga akan ditembak dan dibunuh, jadi mereka tak ada pilihan. Sebelum Doflamingo menjadi raja 10 tahun sebelumnya, pertandingan gladiator tidak sampai membawa kematian. Dan selama ia memerintah di kerajaan ini, terdapat sisi yang sangat terang dan sangat gelap. Begitu juga dengan Rebecca. Ia bertujuan memenangkan buah merah-merah agar bisa membunuh Doflamingo. Selain itu, Rebecca juga menjelaskan bahwa hari ini pasukan yang dipimpin oleh seorang prajurit mainan akan datang untuk membebaskan mereka dan bertempur melawan Doflamingo. Maka dari itu, ia juga sama. Ia juga ingin melindungi si prajurit mainan itu karena selama ini ialah yang selalu dilindungi olehnya. Rebecca mengkhawatirkan prajurit mainan berkaki satu itu. Dan tentunya si Luffy ingat mainan berkaki satu saat bersama Franky sebelumnya. Para tahanan gladiator juga mengungkapkan bahwa mereka tak bisa apa-apa, karena memang tak bisa keluar dan selalu dikurung di tempat itu. Bagi Luffy justru aneh jika mainan itu benar-benar hidup seperti manusia. Tapi Rebecca menjelaskan lebih detail bahwa mainan itu memang hidup. Mereka menemani siapapun yang kesepian. Mereka adalah saudara bagi orang-orang yang tak memiliki saudara. Mereka adalah kekasih bagi mereka yang tak memiliki kekasih. Makanya dari itu, Rebecca sendiri tak mengerti mengapa mereka tak diperbolehkan untuk tinggal bersama manusia. Sejak hari di mana ia kehilangan ibunya, satu-satunya keluarganya yang tersisa hanya prajurit mainan itu. Ia membesarkannya, dan seperti ayah bagi Rebecca. Karena arena telah siap, MC pun memanggil para peserta di Blok D, dan Rebecca harus segera ke arena. Rebecca juga dibuat kaget karena Luffy malah makan makanannya yang jatuh tadi. Saat berjalan menuju ke atas arena, Rebecca jadi teringat masa lalu bersama ibunya. Saat itu mereka berdua hidup bahagia dan memetik bunga yang indah. Setelah pulang, mereka juga makan bersama dari hasil menjual bunga yang mereka petik. Sampai suatu hari, kerajaan dibakar habis oleh api dan diserang oleh pasukan. Masyarakat berteriak bahwa kerajaan diserang oleh pasukan kerajaan Riku. Makanya semua orang heran, mengapa raja melakukan hal itu?
Karena semua kawasan kerajaan Chaos, ibu Rebecca bernama Scarlet ini membawa anaknya kabur. Tapi sayangnya mereka dikejar oleh pasukan itu. Salah satu yang memimpin pasukan pengejaran Scarlet adalah Diamante, anggota eksekutif keluarga Don Quixote. Karena keadaan terdesak, entah datang dari mana, si prajurit mainan tiba-tiba datang dan menyelamatkan mereka berdua. Sampai suatu hari, ketika mereka berhasil bersembunyi dari kejaran pasukan yang katanya pasukan kerajaan itu, mereka hanya bisa bersembunyi dan menghabiskan waktu di taman bunga. Karena mereka berdua kelaparan selama 2 hari, Scarlet berniat mencari makan ke kota untuk anaknya ini. Ia juga meminta anaknya menunggu sendirian di sana. Namun, sesuai dugaan para pemirsa sekalian, Scarlet ditembak dan tewas ketika Rebecca yang sudah lama menunggu akhirnya kedatangan ibunya, tapi ibunya sudah tewas dan dibawa oleh prajurit mainan. Si prajurit pun meminta maaf karena ia tak bisa melindungi ibunya. Hanya saja si prajurit itu memberikan makanan yang dibawa Scarlet pada Rebecca. Tentu saja Rebecca hanya fokus pada ibunya yang sudah mati. Saat ia menangis lebih kencang, untungnya si prajurit menutup mulutnya karena para pasukan itu sedang memburu mereka. Setelah suasana mulai mereda, si prajurit menceritakan sesuatu pada Rebecca. Katanya dulu, Scarlet adalah orang penting. Ia adalah bangsawan di kerajaan ini. Makanya raja baru kerajaan mereka berkeinginan untuk menangkap Scarlet dan juga Rebecca sendiri yang memiliki darah bangsawan. Dari itu, si prajurit pun berjanji, mulai dari sekarang ia akan menjaga Rebecca sampai akhir dengan nyawanya sebagai taruhan. Karena anak buah raja baru dan juga seluruh penduduk kota sedang memburu Rebecca. Saat itu raja baru pun mulai naik. Ia adalah Doflamingo. Dovi mengungkapkan bahwa selama berabad-abad keluarga Riku memerintah kerajaan miskin ini. Mereka tak tahu malu dan merampok uang serta harta benda milik penduduk untuk mereka kuasai sendiri. Dovi pun berjanji akan membuat negara ini menjadi makmur. Seluruh penduduk juga tampak bahagia atas naiknya raja baru dan mempercayai omongan raja baru mereka. Suatu ketika, si prajurit juga berusaha mencari uang dengan bekerja. Hasil kerjanya itu hanya untuk menafkahi Rebecca seorang. Setelah pulang, Rebecca malah digerumuti serigala liar. Hasilnya lagi-lagi si prajurit yang menyelamatkannya. Mereka pun menjalani hari-harinya bersama, dan si prajurit senantiasa menjaga Rebecca sepenuh hati. Untuk menjaga Rebecca, si prajurit membawa Rebecca ke sebuah desa yang jauh dan terpencil. Ia juga menyewa tempat tinggal usang. Untungnya, si pemilik menggratiskannya karena sudah tak terpakai lagi. Karena ada penduduk lain di desa itu, mereka harus mematuhi peraturan. Saat Rebecca tidur, si prajurit akan pergi ke rumah mainan dan akan kembali saat Rebecca bangun. Agar Rebecca tahu si prajurit ada di sisinya, ia akan menjatuhkan satu kelopak bunga di jendela setiap pagi. Tentu saja untuk membiayai anak itu, setiap hari si prajurit bekerja apapun untuk mencari uang. Si prajurit juga menjaga Rebecca cukup protektif. Ia sesekali memberi pelajaran pada teman-teman Rebecca. Singkatnya, saat Rebecca sendirian di rumah, tampaknya ada seseorang yang mengintainya. Saat si prajurit pulang, ternyata Rebecca sudah diculik. Yang saat dicari, Rebecca hendak dibawa untuk dijual karena kecantikannya. Melihat hal itu, si prajurit langsung menghajar mereka berdua. Akibat melawan manusia, si prajurit jadi masuk daftar buronan dan mereka jadi harus pindah lagi. Karena hubungan mereka juga semakin dekat, Rebecca memiliki mimpi yaitu ingin tinggal bersama si prajurit satu rumah. Si prajurit juga melatih Rebecca setiap hari, sampai ia bisa menjaga dirinya sendiri dengan bertarung. Kembali ke masa sekarang, Rebecca naik ke atas arena. Ia benar-benar dibenci semua orang karena keturunan dari bangsawan keluarga Riku atau keluarga kerajaan sebelumnya. Bagi penonton dan lawannya di arena, Rebecca benar-benar harus dicincang karena memiliki darah dari Raja Riku. Melihat itu, Luffy kesal mengapa Rebecca begitu dibenci semua orang.
Padahal ia adalah orang yang baik karena telah memberinya makan siang. Si gladiator tahanan yang sama-sama emosi menjelaskan bahwa Rebecca adalah cucu dari Raja Riku atau raja sebelumnya. Jadi semua orang membencinya. Rebecca benar-benar dibenci semua orang. Mereka melihat Rebecca sangat sinis seakan siap untuk membunuhnya. Luffy juga memastikan seharusnya apa yang dilakukan kakeknya sama sekali tak ada hubungannya dengan Rebecca. Tapi walaupun begitu, bagi para tahanan gladiator, Rebecca adalah harapannya. Rebecca dan mereka telah bertarung mati-matian untuk keluar dari sana. Mereka juga mengakui bahwa mereka belum cukup kuat, makanya berakhir seperti ini. Tapi Rebecca tidak terluka. Jika dia menang dan mendapatkan buah merah-merah, situasinya mungkin akan lebih baik. Rebecca hanya bisa diam ketika para penonton berteriak untuk pergikan neraka padanya. Apalagi para petarung juga terus mencemoohnya. Tiba-tiba saja Cavendish datang dengan kuda putihnya dan ia menghentikan perlakuan semua orang pada Rebecca. Kedatangannya itu membuat para wanita juga terlemas-lemas melihat Cavendish. Tapi Cavendish melerai semua ucapan kotor para penonton itu. Ia berbicara pada mereka semua. Seharusnya jika mereka benar-benar ingin membunuh Rebecca, maka harus turun ke arena dan ikut pertempuran, bukan hanya berteriak di atas kebencian mereka. Setelah ia mengembalikan kudanya, Luffy juga memuji kebolehan Cavendish. Atas ucapannya itu, Cavendish jadi dipuji oleh para penonton. Dengan begitu si Cavendish kembali gila karena jadi pusat perhatian lagi setelah 3 tahun lamanya. Rebecca juga berterima kasih atas pembelaan Cavendish. Setidaknya para penonton tak terlalu bacot padanya lagi. Karena para petarung sudah berkumpul dan hanya satu petarung yang tidak hadir, pada akhirnya Battle Royale Block D pun dimulai. Di Green Beat, Law masih terus berhadapan dengan Dovi. Ia yang terpojok mengatakan bahwa yang bisa mengendalikan pemerintah dunia hanyalah Tenryubito saja. Tak memperdulikan ucapan Law, Dovi terus menyerangnya. Walau sudah terpojok dan terikat, Law masih berani berbicara bahwa Dovi hanyalah mementingkan pabrik Smile-nya sekarang. Karena tanpa Smile, Kaido akan datang dan membunuhnya. Karena membuatnya kesal, Dovi hendak membunuh Law, tapi Fujitora menahannya. Ia juga menggunakan kekuatan gravitasinya pada mereka. Fujitora berniat menangkap Law tanpa membunuhnya, sehingga Dovi hanya membawa jantung sesar saja untuk saat ini. Beralih ke Usopp dan Robin. Di sana, mereka bersama pasukan Leo akhirnya sampai ke markas besar prajurit Riku, di tempat rahasia Taman Bunga. Selain Franky yang bertemu Usopp dan Robin lagi, Komandan Leo sendiri ternyata adalah si prajurit mainan. Singkatnya, mereka pun rapat. Tujuan mereka adalah mengembalikan kehormatan Raja Riku yang telah digulingkan sejak 10 tahun yang lalu dan juga merebut kebebasan mereka. Saat itu, Doflamingo datang ke negara mereka dan merampas semuanya dengan jalan kekerasan. Di sisi Zoro, ia masih bersama Wika. Sekarang Wika jadi penunjuk arah Zoro untuk ke kapal Sunny. Wika juga memberikan informasi bahwa yang menyerang kapal Sunny adalah Gyola, anggotanya si Dovi. Alasan Wika bisa tahu semua informasi musuh karena ia bisa mengingat wajah dan kemampuan para anggota eksekutif Don Quixote. Apalagi 3 eksekutif tertinggi yang menghancurkan seluruh prajurit Dressrosa 10 tahun lalu. Mereka adalah Treble, Diamante, dan juga Pika. Selain itu, 10 tahun yang lalu Wika juga berumur 27 tahun, sehingga Zoro kaget.
Suara Zoro terdengar oleh Sanji dan Kinemon. Makanya si Kinemon langsung memanggil Zoro. Pada akhirnya mereka bertiga pun bertukar informasi. Zoro berniat ke Sunny untuk menyelamatkan Nami dan lainnya. Tak lama Violet juga datang memanggil Sanji. Ia memberitahukan Sanji bahwa kapal mereka sudah dibajak dan sedang menuju Green Beach. Balik ke Colosseum. Di sana karena Rebecca dibenci semua orang, ia sampai diincar 5 petarung sekaligus. Luffy juga cukup mengkhawatirkan Rebecca. Ia dan teman barunya di sel hanya bisa mendukung Rebecca sekarang. Tapi tampaknya Rebecca memang kuat. Ia mengalahkan para petarung itu tanpa membunuhnya. Karena tak ada bunuh-bunuhan oleh Rebecca, para penonton juga kecewa melihat pertarungan Rebecca. Balik ke Law, jantung Caesar telah diambil Dovi, dan ia sekarang tak bisa apa-apa. Dovi akhirnya menceritakan sesuatu. Dahulu kala sekitar 800 tahun yang lalu, 20 raja dari 20 negara berkumpul di pusat dunia dan membentuk sebuah organisasi besar. Organisasi itulah yang disebut dengan pemerintah dunia. Para raja yang membentuk organisasi itu memutuskan untuk pindah ke tanah suci Merijoa dan tinggal di sana bersama keluarga mereka. Tapi ada satu raja yang menolak hal itu, yaitu keluarga Nefertari dari Alabasta. Jadi hanya ada 19 keluarga raja yang berada di sana. Sampai sekarang, para keturunan dari sang pendiri itu masih tinggal di sana dan memerintah dari tempat itu sebagai Tenryubito. Tapi ke-19 negara telah kehilangan keluarga mereka 800 tahun yang lalu. Pada akhirnya di masing-masing negara itu mereka memilih raja baru mereka dan mengangkat anggota keluarga baru. Dalam hal ini, tepatnya negara Dressrosa, keluarga kerajaan baru yang diangkat adalah keluarga Riku. Dan para anggota keluarga kerajaan lama itu pindah ke tanah suci Merijoa yang juga pendiri dunia ini. Dan keluarga yang pindah itu adalah keluarga Don Quixote. Yang artinya Doflamingo adalah seorang Tenryubito. Di sisi lain, Nami, Chopper, dan Momo dikutuk jadi seni oleh Gyola. Sedangkan Brook sendiri malah ikut-ikutan gila seni bersama Gyola. Mereka berdua jadi sefrekuensi karena sama-sama seniman. Untuk merayakan kejeniusan Gyola atas karya seninya, Brook meminta Gyola mengubah biolanya agar bisa digunakan untuk mempersembahkan lagu pada karya seni Gyola. Setelah diubah, Brook memperlihatkan biolanya yang sebenarnya adalah senjatanya. Saat ia hendak memainkan musik, Brook malah mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah menebas Gyola. Setelah Gyola pingsan, mereka semua akhirnya berubah kembali jadi normal. Di sisi Zoro dan Kinemon, mereka kebingungan setelah tadi berpisah dengan Sanji yang akan menyelamatkan Nami ke Sunny, lalu Sanji yang memberikan petanya pada Kinemon. Mereka bingung, bagaimana caranya memberitahu Luffy yang ada di dalam Colosseum, karena semua akses Colosseum ditutup. Gak mungkin juga mereka memotong aksesnya karena pasti memancing perhatian. Secara kebetulan di dalam Colosseum itu Barto melihat Zoro dan langsung terkejut. Lagi-lagi si Barto terharu karena bisa melihat langsung member topi jerami. Salah satunya Zoro, yang ia anggap wakil kapten yang sangat setia pada Luffy. Suara tangisan kebahagiaan Barto bahkan sampai terdengar oleh Zoro dan Kinemon. Di sisi Sunny sendiri, mereka yang berhasil membuat Gyola pingsan langsung berusaha menuju Green Beach. Saat mereka hendak memborgol Gyola dengan batu laut, si Gyola malah bangun lagi. Sehingga Gyola menggunakan jurus seni pintu surga yang dapat mengubah keadaan setempat menjadi seni. Sedikit menyoroti istana Dressrosa, di sana ada Gladius dan juga Baby Five yang sedang mengeluhkan soal Violet yang berkhianat pada mereka. Saat makin kesal, kepala si Gladius ini makin membesar.
makin besar dan Baby Five ketakutan. Yang nyatanya ledakannya itu menghasilkan rambutnya yang jabrik. Sanji sendiri OTW ke Sunny diantar oleh Violet. Violet tampaknya tak bisa menunggu Sanji di pelabuhan, karena di pelabuhan banyak sekali angkatan laut. Dengan kekuatannya, Violet juga memberitahu Sanji detail mengenai angkatan laut. Ada sekitar 4 kapal angkatan laut dan 3.000 prajuritnya. Dengan kekuatan penglihatannya, Violet bisa melihat dalam radius 4.000 km. Selain itu, Violet juga tak melihat Sunny, yang makanya si Sanji jadi khawatir. Hal itu dikarenakan oleh Gyola. Di sana Nami juga berusaha melawan Gyola, namun awan petirnya malah dihisap. Untungnya, Brook dapat menghadang setiap serangan seni Gyola. Selagi Brook mengalihkan fokus Gyola, Chopper dan Nami berusaha menembak Gyola menggunakan Gaon Hou. Setelah siap, Brook pun turun ke Sunny, dan Gaon Hou pun ditembakkan. Dengan begitu, mereka bisa menghancurkan seni milik Gyola. Tapi nyatanya, Gyola masih bisa bergerak. Untungnya, si Momo memukul Gyola sampai terkapar. Ditambah petir Nami untuk memberikan damage tambahan. Setelah mengalahkan Gyola, Violet akhirnya bisa melihat Sunny dan memberitahukan Sanji bahwa di sekitaran kapal mereka ada sambaran petir. Setelah semua itu, mereka pun mengikat dengan borgol batu laut pada Gyola. Tapi di balik semua itu, Chopper dan lainnya masih belum mengerti mengapa Law malah menyerahkan sesar pada mereka. Seharusnya Doflamingo telah menyepakati pertukarannya dengan mencopot jabatan si Chibukainya. Gyola akhirnya buka suara. Sebenarnya semua itu adalah bualan belaka. Ia tidak benar-benar keluar dari si Chibukai. Teman-teman mereka juga pasti sudah terjebak oleh jebakannya masing-masing. Balik ke Colosseum, di Blok D juga ada beberapa petarung kuat, seperti Sulaiman si kriminal kelas A dari pertarungan Laut Dias. Si petualang yaitu Orlumbus. Rolling Logan, Singa Tempur Agyo, si penyembur api Damask, si penyihir Mumi, seorang gladiator Agilia, dan juga Cavendish. Cavendish juga diincar oleh petarung lain. Ia adalah pemburu bajak laut bernama Gardoa. Namun dengan mudah, Cavendish menghancurkan tombak si Gardoa itu. Selain mereka, Rebecca juga sangat kuat. Bahkan ia mengalahkan lawan-lawannya tanpa terlalu melukainya. Berkali-kali ia juga dikepung oleh lawannya. Balik ke Green Beat, si Law masih tak bisa apa-apa selain terkejut bahwa Dovi adalah Tenryubito. Tapi si Dovi juga menambahkan, ia memang seorang Tenryubito, tapi itu dulu, sekarang sudah bukan. Law masih belum paham, tapi Dovi enggan menjelaskan karena harus mengurusi Luffy, karena ada banyak orang yang meremehkan Luffy dan berakhir dengan kekalahan. Fujitora pun merasa ada sebuah sambaran petir di langit yang cerah ini. Mendengar hal itu, Law jadi tahu bahwa itu adalah kemampuan Nami, yang artinya kapal mereka sudah dekat.
Caesar juga datang pada Dovi untuk meminta jantungnya. Tapi si Lau malah bilang bahwa jantung itu bukanlah jantung Caesar. Makanya dari itu, untuk memastikannya, Dovi meremas jantung itu. Bukan Caesar yang kesakitan, tapi anak buah si Fujitora lah yang kesakitan. Setelah berhasil mengulur waktu, Lau pun akhirnya pergi menggunakan kekuatannya dan membawa Caesar lagi. Di sisi Sunny sendiri, mereka memang sudah dekat dengan Greenbeard. Dilihat-lihat juga, Chopper tak melihat apapun. Tapi mereka pun malah dapat masalah, yaitu para ikan petarung yang menyerang kapal mereka. Dan si Lau masih terus berusaha kabur dari kejaran Dovi. Niatnya, Lau akan menyerahkan Caesar pada Nami dan melawan Dovi di jembatan untuk mengulur waktu agar kapal mereka membawa Caesar sejauh mungkin. Dikarenakan si Nami, Chopper, Brook, dan Momo berteriak akibat sundulan ikan-ikan petarung, suara mereka terdengar oleh Doflamingo. Disitulah Dovi tahu dan mengubah incarannya pada kapal Sunny. Ikan petarung yang awalnya menyerang Sunny semuanya pergi ketika Dovi menghampiri mereka. Saat hendak menyerang, dengan cepat Sanji menghalau pergerakan Dovi. Awalnya Sanji dapat terkena benang Dovi, namun setelah ia bangun kembali, dengan cepat ia menyerang balik Dovi. Namun dalam satu kali gerakan jari, Sanji tak bisa bergerak. Sanji pun langsung hendak dicambuk, tapi tiba-tiba Lau berhasil menyelamatkannya. Cembukan itu bahkan sampai ke salah satu gedung di Dressrosa. Dengan begitu, Lau dan Sanji bisa ke kapal lagi dan juga keberhasilan mereka membawa balik Caesar. Dovi akhirnya kembali, makanya Chopper dan lainnya heboh. Saat Sanji berusaha untuk mencegahnya mendekat ke Sunny, Lau bertanya soal rencana penghancuran pabrik Smile. Katanya mereka menemukan pabriknya, namun kata Franky untuk menghancurkannya lebih sulit dari yang mereka duga. Momo juga khawatir pada Kinemon dan Kanjuro, namun Sanji menenangkannya. Saat itu Lau juga mengeluarkan jantung asli Caesar yang ia simpan di dalam tubuhnya. Ia juga meminta Nami dan lainnya yang ada di kapal ini sekarang untuk lebih dulu pergi ke Zou. Tentu saja Nami protes karena mereka gak bisa pergi tanpa kapten mereka. Tapi Lau menyela bahwa tujuan mereka sekarang di Dressrosa hanyalah menghancurkan pabriknya. Setelah itu mereka akan menyusul. Tak lama, serangan dari Fujitora juga datang. Bukan meteor, melainkan kapal angkatan laut yang diterbangkan menuju kapal Sunny. Dan ternyata meteor juga di-spawn di sana. Maka dari itu, Nami dan lainnya terpaksa harus pergi dari Dressrosa menuju Zou duluan. Sebelum itu, Sanji juga menanyakan suatu hal pada Lau. Mereka tahu tujuan utama semua ini adalah mengalahkan Yonko Kaido. Tapi mengapa Lau sangat terobsesi pada Doflamingo? Belum menjawabnya, Lau langsung membelokkan arah meteor itu ke kapal angkatan laut. Sedangkan Fujitora sendiri yang ada di atas kapal itu malah makan. Di tengah makannya, ia langsung diam dan memerintah anak buahnya untuk kembali ke Dressrosa saja. Karena menurutnya, gelombang pertarungan akan berubah arah.
Nami dan lainnya juga terus bersiap untuk kabur dari area Green Beat. Tapi Dovi terus menggunakan cambuk benangnya. Untungnya ditahan si Lau. Lau juga memberitahu Nami pergi ke tempat yang tidak ada awannya. Karena Doflamingo bisa terbang karena mengikat benangnya ke awan. Sunny akhirnya berusaha pergi dengan Cope the Burst, sedangkan Lau membawa Giola. Balik ke Zoro, Zoro terus memanggil-manggil Barto yang nyatanya ia masih menangis karena bertemu idolanya lagi. Zoro ingin menanyakan di mana pintu masuk Kolosium, tapi lagi-lagi si Barto malah terus-terusan terharu sampai si Zoro bingung harus bilang apa. Barto juga mengatakan bahwa ia bersyukur bisa bertemu dengan Luffy dan Zoro hari ini. Di dalam Kolosium sendiri, Rebecca terus bertarung. Cavendish juga melihat Rebecca bukan sembarangan gladiator, karena cara bertarungnya benar-benar tak cenderung menyerang. Rebecca juga lagi-lagi dihadang 3 pria besar, apalagi Rebecca malah berposisi di pinggir arena. Makanya Luffy bahkan Cavendish sendiri heran, karena potensi menangnya sedikit. Tapi nyatanya ia bisa mengalahkan tanpa menyerang 3 lawannya itu. Balik ke Sunny, Sanji dan lainnya akhirnya menghubungi Usopp. Lalu mereka juga bertukar informasi bahwa Sanji akan ke Zou. Pokoknya bagaimanapun caranya mereka harus bertemu lagi di Zou. Karena situasinya memang sulit bagi mereka untuk stay di Dressrosa. Makanya Franky, Usopp, dan Robin pun mengiyakan hal itu setelah mereka menghancurkan pabriknya. Franky juga menanyakan soal Zoro dan Lau. Kata Sanji, Zoro dan Kinemon sedang berusaha memberitahu Luffy, sedangkan Lau tidak ikut, ia membawa Giola ke jembatan tadi. Dan tentunya Doflamingo berjalan pada Lau. Ia mengatakan untuk apa membiarkan kru Mugiwara membawa Caesar. Mereka pasti balik lagi ke sini karena kaptennya masih di sini. Lau juga menimpali dan mengingatkan kembali omongannya sebelumnya bahwa Dovi jadi salah satu orang yang menyesal karena meremehkan mereka. Lau juga mengatakan ia sebenarnya hanya memanfaatkan Mugiwara untuk menghentikan pembuatan Smile saja. Bahkan jika sekarang Lau tidak bisa membunuh Dovi, jadinya Kaido lah yang akan membunuhnya. Cepat atau lambat akibat kehilangan pabrik Smile itu. Lau juga menyerahkan Giola yang menandakan ia tak membutuhkannya lagi. Dan tentunya Giola pergi setelah diperintah pergi Doflamingo. Lau juga mengatakan bahwa Dovi sekarang kehilangan kartu asnya yaitu Caesar. Apalagi ia akan membuat Dovi bertarung bersamanya di sini saat anak-anak Mugiwara menghancurkan pabriknya. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Sedikit menyoroti Sunny, Chopper tampak gelisah karena keadaan teman-temannya di Dressrosa. Sedangkan Nami sendiri berencana menghempaskan awan dengan kekuatannya jika Dovi masih mengejar mereka. Rasa gelisah itu juga dirasakan Sanji. Untungnya si Zoro juga bersama Kinemon, jadi bakal kagak nyasar buat nyari Luffy. Sanji juga menambahkan bahwa rencana Lau sekarang adalah membiarkan Doflamingo hidup untuk membuatnya bertarung dengan Kaido. Begitu juga dengan Momo. Bahkan ia juga masih traumatis akibat ia pernah melihat sekeji apa Dovi saat Momo sebelum dibawa ke Pang Hazard. Saat itu Momo melihat dengan mata kepalanya sendiri di mana Dovi sedang menyiksa para tahanan gladiator yang lemah di arena. Lemah dalam artian gladiator itu tak mau membunuh lawannya. Bagi Dovi, semua orang punya rasa kekejaman di dalam diri mereka semua. Dan pasti mereka akan bergairah ketika melihat darah. Melihat kekejaman Dovi itu benar-benar membuat Momo lemas, sedangkan si Sanji sendiri malah membayangkan momen-momen terakhir dengan Violet. Saat itu Violet berterima kasih pada Sanji karena membuatnya bisa bangkit lagi. Setelah Sanji diberitahu bahwa Sunny diserang ikan petarung, ia pun langsung lari ke angkasa. Setelah itu ia juga menembak acara nobar Kolosium yang saat itu para penonton menyoraki dan mencemooh Rebecca. Balik ke Kolosium, si Zoro dan Kinemon masih saja berusaha berbicara pada Barto. Tapi Barto terus-menerus gagap dan gugup dan malah memanggilnya wakil kapten pada Zoro.
Barto pun akhirnya berani berbicara bahwa ia mengetahui Luffy mengikuti pertandingan dengan nama Lucy. Karena tak mau melewatkan kesempatan fan meet dengan idola, si Barto meminta tanda tangan dan ia akan membawa Luffy ke sini. Maka dari itu si Barto senang karena Zoro mengandalkannya. Sembari berlari, si Barto bahagia karena menganggap dirinya jadi tangan kanan Luffy Senpai. Sementara itu, di arena sendiri makin seru karena makin lama makin menyisakan para petarung kuat. Begitu juga dengan Rebecca, ia sembari bertarung mengingat visinya untuk tidak mau melukai orang-orang. Walau dihina oleh semua penonton, ia tetap menunjukkan skill bertarungnya yang disebut Haisui no Kenbu. Dan pada akhirnya ia berhadapan dengan salah satu petarung kuat yaitu Rolling Logan.